Sudah beberapa bulan ini, Enok Sultona dan teman-teman PKK-nya sibuk dengan bisnis baru mereka. Bisnis minuman Nata de Coco alias sari kelapa. Berawal dari keinginan memiliki penghasilan sendiri sekaligus mengisi waktu luang, keenam ibu rumah tangga ini menjalani bisnis minuman Nata de Coco dengan penuh semangat. Sebuah rumah kontrakan di wilayah Bojonggede, Bogor, Jawa Barat dipilih sebagai lokasi usahanya. Bahu-membahu mereka mengerjakan proses pembuatan minuman ini, mulai dari memasak hingga pengepakan. Dalam sehari, 300 gelas Nata de Coco dapat dihasilkan. Bahkan dalam 1 bulan bisa mencapai 7.000 hingga 8.000 gelas. Tak heran, dalam beberapa bulan saja modal yang dikumpulkan sudah kembali. Keuntungan yang diraih tidak sedikit. Modal kita 5,5 juta. Perjalanan dari bulan April ya sekitar 3,5 bulan itu alhamdulillah sekarang sudah perputarannya sampai 25 juta. Di balik kisah sukses industri Nata de Coco milik Bu Enok dan teman-temannya ini, ternyata ada yang berperan di belakangnya. Enok pernah mengikuti pelatihan membuat Nata de Coco di Desa Wisata Bisnis Tegalwaru. Saya ingin mendapatkan inspirasi bisnis untuk ibu-ibu rumahan gitu kan, karena kita melihat kondisi ibu-ibu yang banyak banyak duduk-duduk gitu tanpa ada hasil. Tapi kalau seandainya ada pelatihan ini ya insya Allah ibu-ibu akan tertarik gitu seperti itu. Ini dia Desa Wisata Tegalwaru. Desa yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat 5 tahun terakhir ini memang terkenal sebagai desa yang memiliki beragam sumber daya. Perlahan namun pasti, Desa Tegalwaru saat ini terkenal sebagai lokasi wisata dan bisnis. Peran Tati Kancaniatilah yang menjadikan Desa Wisata Tegalwaru terkenal. Ia hadir membangun desa kelahirannya menjadi desa yang produktif. Sebelum tahun 2008 lalu, industri kecil di desa ini jalan di tempat. Beragam masalah menyebabkan perekonomian warga tidak berkembang. Ketika saya ikut program Social Entrepreneur, jadi saya coba menggali potensi ekonomi sosial masyarakat yang ada di Desa Tegalwaru. Nah, saya menemukan potensi dan juga menemukan permasalahan. Jadi memang permasalahan terbesar adalah masalah marketing, karena potensi dari masyarakatnya sendiri mereka sangat sudah terampil ya. Nah, artinya sudah skill bisnis dan beberapa produk itu mereka sudah punya gitu. Menyadari hal itu, tercetuslah ide menjadikan Desa Tegalwaru sebagai kampung wisata bisnis. Dengan konsep wisata sekaligus pelatihan keterampilan dari industri yang sudah ada di desa ini kepada pengunjung. Kita juga akhirnya pengunjung juga bukan hanya dapat ilmu tapi juga membuka jaringan dan menjadi agen-agen produk kami, dan alhamdulillah 200% peningkatan omset dari penjualan produk kami meningkat setelah ada itu. Kini, Desa Tegalwaru telah menjadi desa mandiri secara ekonomi. Apalagi desa ini juga dijadikan percontohan untuk pengembangan desa-desa di wilayah lain. Peserta pelatihan pun datang dari berbagai daerah di Indonesia. Seperti para mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Indonesia Bangun Desa ini. Selain berwisata, mereka yang akan dikirim untuk memajukan berbagai desa di Indonesia ini mendapatkan pengalaman berharga, berkarya, dan berbisnis. Dari berbagai macam aspek ada di desa ini yang bisa dikembangkan menjadi bisnis. Desa Tegalwaru ini cukup membuat saya inspirasi dengan mudah-mudahan saya dapat bisa membuat seperti konsep pemberdayaan masyarakat juga di tempat saya. Strategi Jitu yang diterapkan oleh Tati telah membuat desa ini maju. Namun hasil jerih payahnya bukan berarti tanpa hambatan. Terbesar kemarin sih hanya masalah birokrat ya, masalah birokrasi lah begitu. Tapi itu sudah saya antisipasi dari mulai perizinan, dari awal saya sudah izin secara transparan baik dari warga RT, RW, sampai kelurahan, sampai kecamatan. Industri obat herbal jadi salah satu industri rumahan bimbingan Tati yang berhasil. Obat herbal berlabel Sari Sehat Multifarm ini dikelola oleh Bu Sutiah yang sudah bertahun-tahun membuat obat herbal. Wanita 65 tahun ini mengembangkan lahan tanaman obat seluas 8.000 meter.
Berkat bantuan Tati, kini produk herbal Sari Sehat sudah merambah ke mancanegara. Dulu kita cuma melalui pameran-pameran aja. Kalau sekarang kita bisa melalui kunjungan, juga kita bisa ngirim sampai ke luar negeri. Kalau dulu sih kita belum antara daerah ke daerah aja. Kalau sekarang sudah sampai ke luar negeri sih. Industri rumahan di bidang seni yang kini tergolong langka masih bertahan dan eksis, seperti industri wayang golek yang bertahan puluhan tahun. Begitu pula perajin gendang milik Yayat, sudah 19 tahun produksi berjalan. Industri tas juga tak mau kalah. Tas buatan warga desa Tegalwaru ini sudah dipasarkan ke berbagai daerah. Pesanan pun membanjir. Bahkan kini penjahitnya tersebar di rumah-rumah di sekitar Tegalwaru. Meski sukses, kerja Tati belum usai. Ia masih terus berinovasi agar desa ini semakin maju. Mengembangkan berbagai industri mandiri dari masyarakat dan membuat lapangan kerja baru. Alhamdulillah sekarang sudah bermunculan lagi usaha-usaha produk-produk terbaru begitu ya. Dulu mungkin cuma ada 10-15 jenis, sekarang alhamdulillah sudah lebih dari 25 jenis usaha gitu. Dengan kerja kerasnya, sosok Tati menjadi inspirasi bagi sebagian besar orang. Bu Tati adalah sosok yang subhanallah bisa mendatangkan inspirasi buat saya, ya umumnya buat ibu-ibu yang lainnya untuk bisa berbisnis ya untuk menolong ke ekonomi rumah tangga. Wanita karir banget dia gitu ya, di bidang apapun dia bisa menjalankan gitu dia. Beliaulah yang menginisiasi atau yang menggagas Desa Tegalwaru ini menjadi desa wisata yang meningkatkan ekonomi warganya, yang meningkatkan kreativitas warganya untuk menjadi lebih baik. Kemandirian ekonomi adalah standar kemajuan suatu bangsa. Untuk mencapai kemandirian tidaklah sulit. Tati sudah membuktikannya. Yang dibutuhkan hanyalah niat, menggali potensi, kerja keras dan strategi pemasaran yang kuat. Nah, ingin berwisata dan mencoba berkarya dan berbisnis? Desa Wisata Tegalwaru bisa jadi alternatif tempat liburan Anda di akhir pekan ini.